Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Maghfirah, NIM 1910601188. Di sini saya akan melakukan simulasi dengan tema perlawanan kerajaan Islam di Aceh melawan penjajah Portugis dan Belanda. Sebelum memulai simulasi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tentang perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis sudah terjadi sejak abad ke-14 Masehi. Kronologi awalnya, kala itu Aceh menjadi tujuan perdagangan ketika Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa selain Spanyol pertama yang melakukan penjelajahan samudra dengan misi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Di wilayah-wilayah yang dikunjunginya, termasuk Malaka dan Aceh, Portugis berniat melakukan penaklukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa. Bumi Serambi Mekah yang kala itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam memiliki bandar perdagangan yang ramai, bahkan bersaing dengan Malaka. Portugis menganggap Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ancaman terhadap posisi mereka di Malaka. Maka pada 1523 Portugis menyerang Aceh. Pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan di bawah pimpinan Henriques dan diteruskan oleh de Souza pada tahun berikutnya. Namun perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis selama bertahun-tahun lamanya. Portugis menjadi musuh Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu dipimpin Sultan Ali Muqayyad Shah. Penyebab terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambisi Portugis yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Aceh. Yang kedua, Portugis melarang orang-orang Aceh berlayar untuk berdagang melewati Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Portugis memburu kapal-kapal dagang Aceh di Laut Merah pada 1524 sampai 1525. Beberapa kapal Aceh tersebut ditangkap Portugis dan semakin memicu kemarahan rakyat Aceh. Sebagai upaya pertahanan diri kapal-kapal dagang Aceh, berikut ini langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan seperti meriam dan menempatkan prajurit untuk pengawalan. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, tentara, dan tenaga ahli dari Turki. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut atau India dan Jepara. Pada 1568, pasukan Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Portugis di Malaka namun serangan ini gagal lantaran kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis menyerang Aceh namun dapat digagalkan pasukan Aceh.
Kesultanan Aceh Darussalam beserta rakyatnya terus melakukan perlawanan kepada Portugis yang memonopoli perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Akhir perlawanan Aceh terhadap Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh, Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis, bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat Indonesia yang notabene bisa menjadi kekuatan luar biasa jika mereka berkumpul dan bertarung bersama. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis ada Sultan Ali Muqayyad Shah, ada Sultan Alauddin Riayat Shah, dan ada Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada perlawanan Aceh terhadap Belanda. Rakyat Indonesia banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah, salah satunya adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda melalui Perang Aceh. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa sih Perang Aceh itu? Jadi, Perang Aceh adalah perang yang terjadi antara Aceh dengan pihak kolonial Belanda yang dimulai tahun 1873 sampai tahun 1904. Pada Januari 1904, Kesultanan Aceh menyerah pada Belanda, namun rakyat Aceh tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan melakukan perang gerilya. Pada 26 Maret 1873, Belanda mendeklarasikan perang pada Aceh. Belanda mulai menembakkan meriam melalui kapal perang Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh, dengan dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Pada 5 April 1873, Belanda yang berjumlah 3.198 tentara yang 168 diantaranya adalah perwira berhasil berlabuh di pantai Ceureumene dan mengambil alih Masjid Raya Baitur Rahman. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah karena Belanda berhasil menduduki daerah Siak atau akibat perjanjian Siak pada tahun 1858, di mana Sultan Ismail menyerahkan daerah Delhi, Langkat, Asahan, dan Sadang kepada Belanda. Padahal sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda, daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhir perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara dengan garis lintang Singapura, dan keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh tersebut didukung Britania. Dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya Perjanjian London pada tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang berisi tentang Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania.
Akibat Perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, Kesultanan Utsmaniyah di Singapura, serta mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan Konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura, hal itu dijadikan Belanda sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia, Frederick Nicholas, dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Syah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura, tapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Kronologi Perang Aceh dengan Belanda. Ada beberapa kronologi Perang Aceh dengan Belanda, di antaranya yaitu Perang Aceh dengan Belanda pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 prajuritnya bisa dipatahkan, di mana Kohler tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian banyak terjadi perang, dan perang yang paling besar adalah perang saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Yang kedua ada Perang Aceh dengan Belanda kedua pada tahun 1874 sampai 1880 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pada 26 Januari 1874, Belanda berhasil menguasai Keraton Sultan dan menjadikannya sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari tahun 1874, Jenderal van Swieten menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari kerajaan Belanda. Pada saat Sultan Mahmud Syah mangkat pada 26 Januari 1874 dan digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang diangkat menjadi Sultan di Masjid Indragiri. Pada Januari 1874, Belanda bergerak meninggalkan Banda Aceh karena mereka berpikir bahwa sudah memenangkan perang. Belanda menyatakan pembubaran Kesultanan Aceh dan menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Namun pihak asing tidak ikut campur, sehingga pihak Aceh masih melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Akhirnya, Sultan dan pasukan mundur ke bukit, lalu ia wafat karena kolera. Yang ketiga ada Perang Aceh dengan Belanda ketiga. Perang ini terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Perang ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dibangkitkan dengan perang fisabilillah. Perang gerilya dipimpin oleh Teuku Umar, Panglima Polim, dan Sultan sampai dengan tahun 1904. Pada tahun 1899, Teuku Umar gugur akibat serangan mendadak dari Belanda yang dipimpin oleh Van der Dassen di Meulabo. Setelah itu istri Teuku Umar, yaitu Cut Nyak-Dien, melanjutkan perjuangan sang suami dengan maju sebagai pemimpin perang gerilya. Yang terakhir, Perang Aceh dengan Belanda keempat pada tahun 1896 sampai 1910. Perang keempat antara Aceh dan Belanda terjadi dalam bentuk perang gerilya, kelompok, dan perorangan dengan pertentangan, penyerangan, blokade, dan pembantaian tanpa instruksi dari Kesultanan. Akhir Perang Aceh dengan Belanda. Menurut Senoop Horgrons, Belanda mengutus Jenderal Van Hees untuk melakukan serangan umum di wilayah Aceh Besar, Pidi, dan Samalanga pada tahun 1899.
Penyerangan tersebut dikenal dengan serangan sapu rata oleh pasukan Marcos atau Arsus yang terdiri dari orang Indonesia yang telah mendapatkan pelatihan dari Belanda. Semangat juang rakyat Aceh menjadi luntur dengan adanya pasukan Marcos tersebut. Banyak pejuang Aceh yang gugur sehingga rakyat Aceh mulai menarik diri ke pedalaman. Namun, Belanda tetap mengejar rakyat Aceh hingga pedalaman dengan mengutus Jenderal Van der Linde. Ketidaksiapan dan kurangnya perlengkapan yang dimiliki membuat rakyat Aceh kewalahan dan terpaksa mundur dari peperangan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Belanda menganggap bahwa mereka telah menguasai Aceh. Belanda menciptakan suatu perjanjian di mana kerajaan kecil yang terkait dalam perjanjian ini harus patuh pada Belanda dan semua kondisi politik diatur pihak Belanda, sehingga setiap kerajaan diharuskan untuk membenarkan bahwa daerah kekuasaannya adalah bagian dari Belanda, sepakat untuk tidak akan melakukan hubungan dengan pemerintah asing, dan sepakat akan menaati segala perintah yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Tujuan perjanjian pendek secara umum adalah untuk mengikat raja kecil atau mengikat kepala daerah. Pemerintahan Belanda juga mengikat raja yang besar kekuasaannya, di antaranya Deli Serdang, Asahan, Langkat, Siak, dan sebagainya dengan suatu perjanjian. Tokoh-tokohnya yaitu ada Panglima Polim, Sultan Mahmud Syah, Tuanku Muhammad Dawud, Tuku Mar, Tuku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Pocut Baren. Dan di tokoh Belanda ada Kohler, Jan van Swieten, dan Snoghorgrond. Mungkin ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin itu saja simulasi dari saya. Kita tutup simulasinya dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.